Hai guys, kami dari kelompok 2 Psikologi Positif Jaya 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 Universitas Negeri Padang bakal ngejelasin ke teman-teman nih tentang review film kami, Mary Poppins Returns, yang akan dikaitkan nantinya dengan teori psikologi positif. Sebelum itu, aku mau kenalin teman-teman sama teman-teman aku nih. Ayo yuk, ikut aku. Mary Poppins Returns merupakan sebuah film fantasi musikal yang dirilis pada tahun 2018. Film ini merupakan film sequel dari film Mary Poppins pada tahun 1964. Jadi kenapa sih kami memilih film Mary Poppins Returns? Karena film ini mendapatkan award terbaik film yang memiliki psikologi positif terbaik pada tahun 2018. Time to review film Mary Poppins Returns. Jadi sekarang aku mau tanya sama teman-teman aku, unsur-unsur ataupun konstruk psikologi positif apa aja sih yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns? Ayo kita tanya yuk sama teman kita. Itu ada teman aku. Halo kak, boleh kenalan? Halo, aku Halo. Iya, oke. Jadi menurut kakak, udah kak. Oh, iya. Jadi menurut kakak, konstruk psikologi positif apa sih yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns? Kalau aku tuh ya ngelihatnya Mary Poppins itu adalah sosok yang bijaksana yang aku lihat di situ. Soalnya ada scene waktu Mary Poppins dengan Jack nari di sirkus dan menyanyikan lagu soal sampul bukalah bukunya karena di dalamnya ada yang tahu bahwa raja ada penipu. Itu tuh mengajarkan kita bahwa kita tuh nggak boleh ngelihat orang dari luarnya aja atau orang yang baik, orang yang bagus. Itu tuh di dalamnya tuh punya niat buruk kepada kita. Jadi menurut aku tuh salah satu hal yang menunjukkan kebijaksanaan gitu. Sama satu lagi tuh dari cara Mary Poppins membantu Topsy untuk menyelesaikan masalahnya. Yang waktu itu Topsy bilang kalau rumahnya tuh dia suka berputar di setiap hari Rabu dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan kata Mary Poppins, coba deh kamu ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi menurut aku tuh menandakan bahwa kalau kita misalnya punya suatu masalah, justru coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi cara-cara dan hal-hal seperti itulah yang menurut aku tuh yang ditunjukkan Mary Poppins itu adalah sebuah kebijaksanaan. Jadi aku belajarnya itu sih dari film itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Thank you kak. Mungkin kakak bisa lanjut TikTok-kan? Oh, yes, thank you. Thank you. Kayaknya satu pendapat kurang deh. Kita tanya teman aku yang lain yuk. Kayaknya tuh kita tanya ke sana yuk. Nggak usah turun kak, nggak usah turun. Ya di situ aja. Oke, kita bakal tanya pendapat kakak ini tentang konstruk psikologi positif apa sih yang terdapat dalam Mary Poppins Returns? Salah satunya itu ada tentang positive respon tulus, di mana di dalam film itu Mr. Banks atau Michael itu dia mengalami suatu grief atau kesedihan yang mendalam karena dia itu baru saja kehilangan istrinya. Nah, di dalam film itu terlihat pada saat Michael ini memegang kalung mutiara milik sang istri di gudang. Kemudian juga dia enggan untuk meninggalkan rumahnya karena di rumah tersebut banyak kenangan bersama sang istrinya. Nah, dari sana anak-anaknya itu mencoba untuk menghilangkan rasa kesedihan dari ayahnya tersebut ini. Dimana karena ucapan anak-anaknya itu, si Michael ini jadi berpikir bahwa ternyata istrinya ini memang sudah meninggal, tapi senyuman istrinya itu hidup di dalam senyuman anak-anaknya, begitu. Jadi karena hal seperti itu, akhirnya Michael ini atau Mr. Banks ini berhasil untuk mengambil sisi positif dari suatu kehilangan seseorang, di mana dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi pribadi yang bisa tumbuh secara positif ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Oke, bagus sekali. Jadi dari kakak ini, konstruk psikologi positif yang kedua yaitu respon positif, respon tulus. Yes. Thank you ya kak. Iya, sama-sama. Bye-bye. Nggak boleh turun nih. Boleh. Jadi aku masih penasaran unsur konstruk psikologi positif apa lagi sih yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns. Jadi di sini ada dua teman aku. Kita duduk-duduk dan juga santai-santai aja. Nah, menurut teman-teman, apa sih unsur konstruk psikologi positif yang ada dalam film tersebut?
Oke, kalau menurut aku dalam film ini terdapat konstruk psikologi yaitu gratitude atau rasa syukur. Di mana dalam adegan film tersebut ada Mr. Bank ini mengatakan ia bersyukur atas kehadiran 3 orang anaknya. Nah, adegan ini dapat kita kaitkan dengan tahapan-tahapan rasa syukur yang dijelaskan oleh salah satu ahli yaitu Emon. Di mana tahapannya yaitu bersyukur atas hal-hal baik yang berada di luar diri kita. Contohnya dengan keberadaan orang-orang di sekitar. Nah, dalam film ini dapat kita ambil hikmah bahwa dengan rasa bersyukur hidup kita akan terasa lebih manis. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Berarti dari kakak yang pertama itu ada gratitude. Nah, kalau pendapat kakak gimana? Kalau aku sih setelah nonton film itu ya ada banyak sih konstruk psikologi positif yang muncul, tapi yang paling menonjol menurut aku itu adalah happiness atau kebahagiaan. Karena kalau menurut aku pribadi, keberadaan Mary Poppins itu muncul ke keluarga Mr. Bank itu untuk membawa kebahagiaan pada anak-anak yang ada di keluarga tersebut. Karena seperti yang kita ketahui dalam film, keluarga tersebut memang dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk karena hutang, dan anak-anak mereka seperti diabaikan oleh orang tua mereka. Jadi keberadaan Mary Poppins itu sendiri menjadi seorang neni, dia memberikan kebahagiaan dan menunjukkan bagaimana sih cara untuk bahagia kepada anak-anak dari keluarga Mr. Bank tersebut. Nah, menurut aku kebahagiaan ini tidak hanya muncul dalam film, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada kita yang menonton film tersebut. Oke, dan juga unsur-unsur ataupun lagu-lagu yang terdapat dalam film Mary Poppins juga menimbulkan kebahagiaan ya, Kak? Iya, bagi kita para penontonnya. Oke, itu 2 konstruk psikologis lagi yang terdapat di dalam film Mary Poppins menurut Kak Maya dan juga Kak Nia. Thank you. Tara, mood aku baik lagi. Oke, jadi tadi udah ada kurang lebih 5 lebih ya konstruk psikologi positif yang terdapat dalam Mary Poppins. Jadi aku mau tanya lagi sama temen aku yang lain. Itu suara siapa ya? Mari kita kesana aja yuk. Oke Kak, oke. Misi, boleh gabung? Boleh. Oke. Jadi aku mau tanya nih sama kakak-kakak, unsur ataupun konstruk psikologi positif apa sih menurut kakak yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns? Mungkin boleh dari kakak? Kalau menurut aku ada optimis di sana. Di dalam optimis itu kan ada yang namanya expectation, value, model of motivation. Nah, di situ tuh ada 3 aspek gitu kan. Yang pertama ada target hidup. Nah, yang kedua dengan target hidup itu kita ada ekspektasi untuk mewujudkan target hidup itu, dan dengan ekspektasi kita juga melakukan suatu tindakan, ada tercapai ekspektasi kita. Dan aku melihatnya di sana ketiga anak dari Mr. Banks itu mempunyai ketiga hal itu. Yang pertama, mereka mempunyai target itu untuk menolong ayahnya melunasi hutang-hutangnya gitu kan, dan mereka mempunyai ekspektasi untuk menjual keramik kesayangan ibunya. Nah, yang ibunya selalu bilang itu nilainya tak terharga. Nah, tapi awalnya nggak setuju nih, yang berpikiran cuma John. Yang kedua adiknya ini nggak setuju awalnya, dan mereka sempat berantem lah ya, dan terjatuh keramiknya hingga ada satu kepingan gitu. Nah, Mary Poppins yang mendengar itu semua membuat mereka itu harus bertanggung jawab lah atas apa yang mereka perbuat, dan mereka juga sempat masuk ke dunia keramik itu untuk memperbaiki roda delman yang copot. Dan singkat cerita lah, mereka di sana bertemu dengan seorang pencuri yang mencuri bonekanya George. Mereka juga sempat lah di sana untuk gimana caranya untuk mendapatkan mereka George lagi, hingga mereka terjatuh ke tepian keramik dan mereka bangunlah, seolah itu semuanya mimpi. Nah, dengan mimpi mereka yang bertiga itu semuanya sama persis, jadinya kayak yang kedua saudaranya John tadi yang nggak setuju, disetuju dong. Nah, mereka mempunyai tindakan itu dengan Mary Poppins menawarkan mereka untuk memperbaiki keramik itu agar bisa terjual. Nah, mereka bertiga dengan semangat lah pergi untuk ke sana. Tapi di sana kebetulan sepupunya yang akan menolong memperbaiki itu dia bilang itu gak berharga juga kalau dijual. Yang berharga itu adalah tergantung cara orang memandangnya. Nah, di sana mereka juga sempat putus asa, tapi mereka tetap optimis dan tidak patah semangat. Mereka ada tindakan lagi saat pergi ke bank.
mereka bertemu dengan salah satu pengacara yang pernah ke rumahnya dan mereka punya ide untuk berkompromi lah dengan pengacara tersebut agar dipanjangkan lagi waktunya untuk ayahnya membayar hutang-hutangnya. Nah, sekian dari saya, mungkin bisa jelaskan lagi sama teman saya. Oke, mungkin cerita yang cukup panjang dan juga experience yang cukup panjang dari Kak Via. Kita dengerin dari Kak Jihan, boleh pegang sendiri Kak? Baiklah. Jadi kan ketika si anak-anak ini sudah mencoba untuk menolong kesulitan ayahnya, dia pergi ke bank gitu. Nah, ketika akhirnya mereka diusir dari sana gitu. Ketika mereka mencoba untuk menolong kesulitan ayahnya, justru malah makin membuat ayahnya itu makin terpuruk gitu, sehingga ayahnya marah. Nah, ketika di perjalanan pulang, mereka tuh kayak hilang arah gitu. Mereka tersesat, nggak tahu harus mau ngapain lagi. Kemudian si Mary Poppins bersama si Jack, mereka memberi nasihat kepada anak-anak ini, ketika kamu tersesat gitu, dan hari-harimu hilang arah atau berkabut gitu, jangan menyerah gitu. Justru di dalam masalah tersebut pasti banyak harapan-harapan yang tersimpan gitu. Ketika kamu tersesat, ikuti saja arah cahaya yang berada di depan kamu gitu. Jadi dari adegan tersebut kita dapat mengambil makna positif, harapan dan optimis bahwa setiap masalah kecil yang kita hadapi gitu, dia pasti kita memiliki solusi yang dapat diambil. Ketika kita hadapi dengan positif dan semangat yang optimis, masalah tersebut akan teratasi juga sepenuhnya. Sekian dari saya. Thank you Kak. Mungkin kita tanya ke kakak yang terakhir, apakah sama tentang optimism atau yang lain? Baik, mungkin menurut saya sendiri itu ada kreativitas di mana ditunjukkan oleh Mary Poppins dengan cara uniknya untuk menyelesaikan masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat imajinasi dan magic yang digunakan Mary Poppins itu digunakan untuk membawa perubahan yang positif dalam kehidupan anak-anak Banks. Mungkin dapat kita lihat dari yang dibilang Kak Via tadi, yang mereka masuk ke dunia keramik untuk memperbaiki ban roda delman. Dari di sana kita dapat lihat Mary Poppins menekankan bahwa pentingnya kreativitas untuk menyelesaikan tantangan. Dalam konteks psikologi positif, mungkin dapat kita menarik pesan bahwa kreativitas ini menjadi alat yang penting untuk membangun hubungan positif dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, thank you. Boleh kita tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Oke, boleh lanjut main. Aku mau ikut dong. Oke. Dong. Oke, jadi selanjutnya kita bakal tanya pendapat dari kameramen aku. Oke, bentar. Oke, inilah dua pendapat dari kameramen aku. Nah, menurut kakak nih, konstruk psikologi positif apa sih yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku lebih lihatnya ke konstruk resiliensi. Kenapa resiliensi? Karena di sini aku lihat di dalam cerita Mary Poppins Returns ini diceritakan bahwa setelah tahun-tahun kematian istrinya ini, keluarga Banks ini banyak sekali menghadapi masalah gitu yang bertubi-tubi gitu kan. Tapi mereka sanggup untuk menghadapi masalah-masalah tersebut didukung dengan anak-anak mereka serta keluarga mereka yang begitu banyak memberi dukungan gitu. Meskipun si Banks ini sempat ingin menyerah dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian di keluarganya ini, namun berkat dukungan dari orang sekitar, dia bisa bangkit dari keterpurukan yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut. Oke, mungkin setelah aku nonton film Mary Poppins ini terdapat humor di dalamnya, yaitu di mana Mary Poppins ini melebih-lebihkan situasi yang ada di dalamnya, yaitu ketika anak-anak tidak mau membersihkan kamarnya saat bermain. Jadi di situ Mary Poppins berkata kamar mereka itu seperti kapal pecah yang sudah nggak bersih gitu. Dan di mana juga ada adegan si Mary Poppins ini melompat ke lukisan dan bernyanyi bersama
tokoh-tokoh di sana. Itu seperti adegan yang lucu dan konyol. Ya, mungkin segitu yang dapat aku sampaikan. Oke, thank you Kak Pang. Hujan nih. Bye Hujan, bye-bye. Itulah 8 konstruk psikologi positif yang terdapat dalam film Mary Poppins Returns. Terima kasih buat teman-teman semua